Oke, selamat malam semua. Malam hari ini Malam. kita akan mulai ngobrol-ngobrol di virtual coffee time eh, di tanggal 8 Juli ini. Jadi, seperti biasa nanti saya akan share satu topik dulu untuk kita nanti ngobrol bareng lah ya. Jadi, bagi yang pertama kali ikut, ini sebenarnya acaranya ngobrol tapi secara virtual. Nah, yang membedakan sama ngobrol yang lain, ya ini kita ngobrolnya sesama, yang profesinya sama lah. Jadi, kita bisa saling sharing, boleh curhat juga di kantor seperti apa, mau dengerin juga, dengerin aja juga nggak apa-apa. Jadi topik yang saya angkat malam hari ini itu bagaimana mengaplikasikan teliti sebelum membeli di procurement dan supply. Ternyata setelah saya pelajarin, ini penting jadi di profesi kita. Jadi dulu waktu saya belajar supply chain ini ada satu ungkapan yang saya eh, masih ingat sampai sekarang karena jadi favorit saya. Mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi there is no bad supplier, but poor purchasing decision. Jadi, kalau bahasa Indonesianya ya nggak ada supplier yang jelek, yang ada salah pilih. Kalau supplier kita nggak perform, itu bukan supplier yang jelek, kita yang salah pilih. Jadi supaya tidak salah pilih gimana? Ya kita harus teliti sebelum membeli. Nah, teliti sebelum membeli ini kalau itu kan teorinya, gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam aplikasinya dalam dunia kerja kita, itu artinya setiap keputusan kita memilih supplier itu dasarnya harus data. Jadi ibarat dokter ya, ibarat dokter, dokter tuh kalau ngasih diagnosa tidak pakai data, itu eh, jatuhnya apa? Malpraktek kan, dia dituduh malpraktek. Sebenarnya di dalam profesi kita juga gitu, kalau kita membuat keputusan itu nggak ada datanya, itu sebenarnya bisa dibilang mirip sama dokter yang malpraktek tadi. Nah, jadi gimana dong caranya untuk memilih supplier berdasarkan data gitu, atau menerapkan teliti sebelum membeli ini. Nah, ini sebenarnya adalah sambungan dari topik 2 minggu lalu tentang market intelligence. Jadi kalau di market intelligence itu adalah satu metode bagaimana kita mengidentifikasi vendor yang punya kapabilitas atau kita anggap bagus untuk diundang tender. Nah, kita misalnya udah dapat listnya kan. Nah, setelah itu baru list-list vendor itu kita teliti lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi gitu. Uh, apakah dia benar-benar punya kapabilitas dan punya resources untuk mensuplai kebutuhan kita. Secara singkatnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi dalam dalam sebenarnya secara simpel itu kalau setiap beli barang itu ada 3 requirements. Yang pertama technical requirements, yang kedua itu commercial requirements, yang ketiga legal requirements. Udah diingat-ingat 3 itu aja. Pokoknya tiap mau beli barang itu pasti harus ada 3 itu yang kita harus pahamin. Nah, sehingga ketika mau milih vendor, ini kan mau memutuskan vendor mana yang akan kita undang tender. Gitu. Tadi yang pertama kan waktu market intelligence itu memutuskan vendor mana saja yang punya kemampuan dan sumber daya untuk menyediakan jasa ke kebutuhan kita. Gitu. Nah, setelah kita punya listnya itu, baru kita lihat lebih dalam lagi siapa yang benar-benar punya kemampuan dan sumber daya. Jadi ada 3 tadi, legal requirements, uh, technical requirements, legal requirements, sama commercial requirements. Nah, kita lihat yang pertama dulu gitu. Pertama, legal requirements. Nah, jadi biasanya kita lihat itu legalitas perusahaannya. Nah, macam legalitasnya seperti apa, itu setiap perusahaan beda-beda. Ini yang ada di layar ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja, nanti setiap perusahaan, terutama yang swasta ya, kalau yang BUMN itu dia sudah ada aturannya, jadi harus ngikut aturan yang ada di BUMN.
Tapi kalau swasta itu mereka punya fleksibilitas untuk menentukan syarat legalitas itu apa saja. Nah, ini saya ambil contoh di sini ada 10 syarat legalitas gitu ya. Tapi setiap perusahaan nanti boleh menentukan berbeda. Tapi biasanya sih rata-rata akan mirip-mirip lah ya, akan mirip-mirip syarat legalitasnya apa saja. Gitu. Dan syarat legalitas ini harusnya menjadi penentu ya atau tidak. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya legalitas yang kita minta, itu kita bisa bilang mereka gugur. Jadi ini binari, misalnya yes or no. Jadi misalnya dia tidak punya akta perusahaan, ya udah kalau nggak punya nggak bisa terusin selanjutnya, dokumen lainnya nggak perlu dilihat lagi. Nah, biasanya syarat legalitas itu gitu, sifatnya binari, ya atau tidak. Jadi di sini ada 10, tapi sekali lagi saya sampaikan, setiap perusahaan bebas menentukan apa saja yang menjadi persyaratan. Tapi nanti pada akhirnya ya mirip-mirip saja sih sebenarnya. Cuma ada yang super lengkap, ada yang lengkap, ada yang mandatori banget aja yang diminta. Nah terus setelah kita memiliki sudah kita menyelidiki ya, meneliti syarat legalitasnya, yang kedua yang kita lihat adalah technical capabilities-nya atau kemampuan teknisnya. Nah, kemampuan teknis ini biasanya yang dilihat adalah sumber daya yang dia miliki. Sumber daya itu berarti sumber daya orang, kemudian sumber daya alat, material, dan juga pengalaman kerja dia. Nah, itu bentuknya kita meminta data-data sumber daya tadi bisa macam-macam. Dan ini bisa nanti ada sistem scoring-nya di sini. Nah, saya jelaskan dulu ya. Sebelum saya jelaskan sistem scoring itu, sumber daya yang pertama dilihat adalah orang. Nah, orang itu kan pertama kita lihat ya dari sisi organisasinya, struktur organisasi perusahaan tersebut. Kemudian kita tanya juga kemampuan orang-orang intinya, terutama yang berkaitan dengan jasa yang kita minta. Jadi misalnya kita minta jasa security gitu ya, untuk security untuk di kantor gitu ya. Kita lihat struktur organisasi orang yang berkaitan sama kegiatan security ini, gitu ya. Itu kita bisa meminta strukturnya seperti apa. Kemudian kalau terkait sama beli barang itu atau fabrikasi misalnya, itu kita bisa minta juga material-material apa yang mereka punya, yang mereka selalu stok misalnya, jenisnya, kualitasnya, dan sebagainya. Itu misalnya kalau beli barang atau untuk fabrikasi, atau macam-macam ya, ini tergantung ya. Kan material ini bisa ada, bisa enggak. Kemudian bisa juga kita minta sumber daya yang lain, peralatan yang mereka miliki. Apakah itu mesin, apakah itu misalnya alat bergerak, atau gedung, dan sebagainya. Itu kita bisa minta datanya. Kemudian yang paling penting sebenarnya setelah kita tahu dia punya sumber daya yang cukup, yaitu orang, material, dan alat, kita lihat apakah perusahaan ini punya pengalaman mengerjakan jasa yang kita minta. Nah, cara memintanya bisa macam-macam. Bisa misalnya di sini dicontohkan kita minta pengalaman mereka 5 tahun terakhir. Nah, bisa juga, boleh juga sih nggak 5 tahun, bisa juga 2 tahun. Gitu kan. Terus bisa juga kita minta pekerjaan yang sama yang pernah mereka kerjakan apa saja, itu kita minta. Kemudian kita bisa minta pekerjaan yang sama sudah mereka kerjakan, yang kontraknya sudah selesai, ataupun yang kontraknya sedang berjalan sekarang. Nah, dari item-item ini, itu masing-masing bisa dibikin scoring sebenarnya. Jadi untuk membedakan antara perusahaan satu sama yang lain. Jadi maksud saya gini, misalnya ketemu satu perusahaan yang sama-sama mempunyai pengalaman kerja, gitu kan. Nah, nanti kita bisa bikin scoring. Misalnya kalau dia punya pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, maka scoringnya misalnya 10. Kalau pengalaman kerja dia kurang
dari 5 tahun tapi antara 2 sampai 5 itu scoringnya 6 misalnya. Kemudian kalau kurang dari 2 tahun scoringnya 2. Jadi nanti enak tuh membandingkannya kalau ada 5 atau 3 sampai 5 perusahaan, nanti dari situ akan muncul rankingnya kan berdasarkan tahun dia berpengalaman. Kemudian dari work experience kita juga bisa meminta nilai kontrak yang sudah dia handle. Jadi misalnya dalam 5 tahun itu nilai kontrak yang dia handle misalnya 100 juta dolar gitu. Yang satunya 50 juta dolar. Itu nanti kan dibikin scoringnya beda. Jika nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan ini. Perusahaan mana yang nantinya kita undang gitu ya. Nah, setelah kita melihat dari sisi technical capabilities, berikutnya kita lihat ke kemampuan finansialnya. Yang kemampuan finansial ini sebenarnya simpel kok, yang dilihat apa gitu ya. Neraca keuangannya, income statement, terus bank support letter kalau diperlukan, dan juga kalau perlu banget ya kita minta rekening koran dia 3 bulan terakhir. Tetapi ini tidak harus persis seperti ini, dan juga setiap company, terutama yang swasta, itu boleh menentukan apa yang penting yang mau dilihat gitu ya. Dan tentu saja kalau kita sampai minta laporan keuangan itu tentunya tidak semua tender kita minta seperti ini ya. Tentunya kita pilih ya, terutama tender-tender yang sifatnya itu strategik dan high value. Gitu ya. Nggak, kalau cuma beli ATK ya nggak perlu minta seperti ini. Tapi kalau di tender sifatnya strategik dan high value, mungkin kita bisa pertimbangkan kita minta laporan keuangan dia. Dan laporan keuangan nanti juga bisa kita bikin scoring kan gitu. Dari apa misalnya dari rasio dan parameter keuangan itu nanti kita bisa bikin scoringnya. Dan tambahan berikutnya ini tidak kadang ada yang minta, ada yang enggak, itu kita bisa minta quality management systemnya ataupun safety management systemnya. Nah, jadi dengan kita minta 3 hal tadi ya, kita minta syarat legalitas, capabilities, dan juga financial capabilities, itu kita sudah melakukan atau menerapkan prinsip teliti sebelum membeli. Jadi setidaknya kita tahu vendor yang kita undang ikut tender itu adalah memang vendor yang punya kapabilitas dan punya sumber daya. Ya, kalau mereka menang tender, mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang kita minta. Kita salah vendor karena tidak berdasarkan data, salah memilih vendor untuk ikut tender ya, karena tidak berdasarkan data, nanti bisa ini tendernya nggak imbang gitu. Jadi kita undang 3 vendor, yang satu itu bagus banget, yang 2 ini sebenarnya jauh lah perusahaannya. Jadi udah otomatis yang menang yang paling bagus ini dong, nggak imbang jadi tendernya. Tendernya jadi ya sebenarnya jadi tender formalitas aja gitu, hanya untuk memenuhi 3 vendor, habis itu udah ketahuan yang bakal menang siapa. Atau semuanya jelek semua vendornya gitu kan. Secara pengalaman bagus, secara sumber daya bagus, tapi ternyata dia utangnya banyak gitu. Sehingga nanti bisa-bisa di tengah jalan dia macet gitu, nggak bisa supply kita. Jadi makanya untuk menghindari kemungkinan seperti itu, dan kita memastikan bahwa tender itu tender yang berkualitas ya, bukan tender yang kaleng-kaleng atau yang abal-abal ya. Prinsip atau pendekatan untuk teliti memilih vendor gitu ya, untuk ikut tender itu perlu kita lakukan. Dan jadi itu ya yang mau saya sharingkan. Silahkan ya teman-teman kalau mau mau sharing ininya ceritanya masing-masing seperti apa dalam memilih tender, bisa kita sharingkan.